Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata dari 10 Keperawatan 2 ingin menjelaskan proses desinfeksi dan sterilisasi. Yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan melalui 6 step. Sebelum melakukan proses desinfeksi dan sterilisasi, kita harus melakukan cuci tangan melalui 6 langkah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melepas aksesoris yang ada di tangan. Nah, terus yang kedua menggulung lengan baju hingga ke siku. Nah, yang kita lakukan adalah menyangkal air dan membasuh tangan. Nah, setelah itu memakai sabun. Nah, setelah memakai sabun, yang pertama adalah mengusap tangan searah jarum jam selama masing-masing 5 detik. Nah, setelah itu ke punggung jari masing-masing 5 detik dan ke sela-sela jari masing-masingnya 5 detik. Nah, setelah itu ke ibu jari masing-masingnya 6 detik, ke ujung-ujung jari masing-masingnya 5 detik, dan gerakan mengunci tangan masing-masing 5 detik. Nah, setelah itu kita mematikan selang air tanpa memegang keran. Setelah mencuci tangan, hal yang kita harus lakukan adalah menggunakan APD. Nah, APD yang pertama kita pakai adalah apron. Untuk menggunakan apron untuk mencegah cairan-cairan yang kita lakukan terkena ke pakaian. Nah, selanjutnya kita memakai masker. Setelah memakai masker, kita seharusnya memakai sarung tangan rumah tangga, tapi saya tidak mempunyai sarung tangan rumah tangga, maka saya menggunakan handscoon. Nah, setelah menggunakan APD, kita harus memisah-misahkan barang-barangnya. Nah, yang pertama itu ada alat BB dan BAK, pindahkan secara jauh. Nah, selanjutnya ada lap kerja untuk mengelap alat-alat yang basah, alat makan. Nah, selanjutnya ada alat-alat stainless yang harus kita pisahkan seperti kom kecil, bak instrumen, dan juga bengkok dan pinset. Nah, selanjutnya kita membutuhkan korentang. Nah, alat seperti kain juga harus dipisahkan. Nah, untuk sebelah kanan saya itu adalah tong sampah non medis, dan sebelah kiri saya adalah tong sampah medis karena saya tidak mempunyai tong sampah lagi. Nah, selanjutnya saya membutuhkan air untuk merendam piring. Nah, selanjutnya setelah kita memisah-misahkan semuanya, kita mulai dengan desinfeksi. Dan desinfeksi dimulai dari alat makan. Alat makan, jika masih ada sisa makanan di plato, harus dibuang ke tong sampah non medis menggunakan sendok. Nah, setelah dibuang menggunakan sendok, hal yang pertama dicuci adalah gelas. Nah, gelas dicuci, dan jika di gelas masih ada cairan, harus dibuang ke wastafel. Nah, setelah dibuang ke wastafel, harus dibilas menggunakan air mengalir, lalu dicuci menggunakan sabun cuci piring. Nah, setelah itu dibilas kembali menggunakan air. Nah, setelah itu kita keringkan dengan cara pronasi.
Nah, hal itu juga sama berlaku pada sendok dan garpu. Dibilas menggunakan air mengalir, dicuci menggunakan sabun, dan juga dibilas kembali menggunakan air mengalir. Nah, setelah itu kita mempunyai piring. Nah, piring atau plato. Plato tersebut dibilas menggunakan air mengalir, dicuci menggunakan sabun. Nah, setelah itu dibilas kembali menggunakan air dan dikeringkan secara prorasi. Namun, jika pasien tersebut infeksius, kita harus merendam plato tersebut menggunakan air panas selama 30 menit. Nah, jika sudah dikeringkan selama 30 menit, piring tersebut harus dikeringkan secara pronasi juga. Nah, setelah alat makan sudah selesai diinfeksi, kita harus pisahkan. Nah, lanjut ke alat tenun. Nah, alat tenun jika masih ada cairan tubuh pasien seperti darah, air keringat, air liur, ataupun yang lain, itu harus dibilas menggunakan air bersih. Itu sambil dikocak-kocak ataupun disikat. Nah, setelah dicuci dengan bersih, cairan alat tenun tersebut harus direndam menggunakan cairan Lysol 1% selama sekitar 30 menit. Nah, cairan ini kita anggap sebagai Lysol. Nah, Lysol tersebut kita masukkan alat tenun. Setelah dimasukkan ke dalam cairan Lysol sampai 30 menit, baru siap untuk diantarkan ke laundry. Nah, setelah itu ada alat-alat stainless. Alat stainless seperti ini adalah bag instrumen, bengkok, kom kecil, dan juga pinset anatomis. Nah, jika di bengkok terdapat cairan pasien seperti darah ataupun yang tadi saya sebutkan, itu harus dibuang ke spolhook. Nah, jika ada barang-barang di kom kecil seperti kapas, kasa, itu harus dibuang ke tong sampah medis. Nah, kalau sudah selesai, harus direndam menggunakan cairan Lysol 1%, cairan klorin 0,5%, ataupun cairan Lysol 1-3%. Nah, itu direndam. Nah, setelah direndam, kita angkat, lalu kita bilas, lalu itu kita elap menggunakan elap kerja. Nah, setelah itu kita memasuki tahap sterilisasi. Kita masuk ke tahap sterilisasi menggunakan sterilisator. Nah, sebelum kita memakai alat sterilisator, kita harus memastikan alat tersebut terhubung dengan stop kontak, memastikan alat tersebut tidak sedang terpakai ataupun kosong. Nah, terus selanjutnya pastikan alat tersebut bisa bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita buka alat sterilisatornya sesuai dengan arahannya. Nah, jika bagian bawah itu biasanya berisi dengan logam menggunakan sinar ultraviolet yang bersuhu 180 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, kita masukkan alat-alat tersebut dengan tidak tertumpuk. Nah, kalau bagian atas itu diisi dengan sarang bantal ataupun waslap yang barang-barang yang tidak tahan panas karena dia menggunakan sinar ozon yang bersuhu 170 derajat Celcius dengan waktu 2 jam. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan sterilisator, jadi akan berbeda. Yang seharusnya di sini ada tombol jika yang digunakan bagian atas harus pencet upper dan bagian bawah mencet lower. Nah, setelah ditunggu dengan waktu yang ditentukan, kita harus menunggu sekitar 5-10 menit setelah alat tersebut berhenti untuk bekerja. Nah, sambil kita menunggu alat itu berhenti, kita harus mengambil doek steril
duek steril dari dalam stromal steril dengan menggunakan korentang. Nah, korentang terus saya memakai gunting. Nah, kita ambil duek tersebut menggunakan korentang di dalam tromol. Nah, setelah itu kita buka. Nah, setelah dibuka lebar, kita harus mengambil alat yang setelah disterilisasikan menggunakan korentang, karena benda alat sterilisator itu panas. Nah, setelah diambil menggunakan korentang, kita harus menutup sang alat ini dengan cara steril. Kita tidak boleh memegang dalamnya. Nah, setelah alat tersebut tertutup dengan rapi, kita harus mengikat alat tersebut menggunakan indikator tape dan juga menuliskan jenis alat, nama alat, setelah alat tersebut tertutup dengan rapat, kita menutup duek tersebut menggunakan indikator tape. Nah, dalam indikator tape kita menulis jenis alat, nama alat, tanggal dan waktu sterilisasi. Nah, alat sterilisasi hanya bisa disimpan selama 7 hari. Jika selama 7 hari itu belum dipakai sama sekali, kita wajib untuk mensterilisasikan ulang. Nah, setelah kita melakukan sterilisasi, kita akan memasuki cara membersihkan alat BB dan BAK. Kita masuk untuk mensterilkan alat BAB dan BAK. Alat BAB dan BAK yang ada adalah pispot dan ini adalah urinal. Nah, caranya adalah kita harus alat untuk BB dan BAK ada dua, yaitu pispot dan juga urinal. Nah, kita harus membuang isinya ke spool hook. Nah, setelah kita buang, kita bilas menggunakan air dan juga kita rendam ke cairan Lysol 2-3%. Nah, setelah direndam selama 10 menit, kita jemur di bawah matahari terik yang masing-masing permukaannya 2 jam. Jadi atas 2 jam dan bawah juga 2 jam. Nah, setelah semua itu selesai, kita harus membuka APD-nya. Nah, membuka APD mulai dari sarung tangan, lalu sarung tangannya harus dibuang ke tong sampah medis. Nah, habis itu kita membuka masker. Jika masker tersebut adalah 1 kali pakai, kita buang ke tong sampah medis. Dan juga kita membuka apron. Nah, setelah kita membuka APD, kita harus mencuci tangan dengan melewati 6 step juga. Setelah mencuci tangan, kita harus melakukan dokumentasi agar kita tahu kapan waktu untuk sterilisasi kembali. Sekian dari saya, terima kasih.